Alhamdulillah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita yang mulia Sayyidil Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Wa alaihi falyatafadhal. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bi habibil ammal anama nawala. Jalla sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bijazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adh-dhakirin Allah kathira bis-sirri wal jahra amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para sesepuh yang kami muliakan, kami harapkan doanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini dikumpulkan di satu tempat yang sangat barokah. Tempat yang seandainya dilihat oleh para aulianya Allah Subhanahu wa taala akan terlihat begitu terang benderang. Ketika kita bisa melihat bulan purnama di atas sana, bisa melihat bintang-bintang, begitupun para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bisa melihat rumah-rumah kita ketika di dalamnya ada Al-Quran dibacakan, ketika ada salawat dan salam dibacakan. Bukan cuma terang benderang dari atas sana, tetapi tercium bau wangi sangat semerbak yang sampai menuju ke atas langit ketujuh. Mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mencium bau wangian tersebut dan berebut untuk datang ke tempat ini, mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya agar mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya doa daripada malaikat tidak akan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Malam hari ini kita dididik untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dididik orang yang sudah cinta kepada Nabi. Dididik oleh orang-orang yang sudah kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita hanya membaca, mendengar, akan tetapi bacaan tersebut ditulis oleh orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau insya Allah akan mengajukan satu persatu nama-nama yang hadir di tempat ini ke hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pasti beliau tidak akan mungkin menolak nama-nama yang disodorkan oleh kekasihnya Sayyidina Al-Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kita dikenalkan oleh beliau Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Coba satu aja, jangan yang dimatiin semuanya, yang ini aja Mas, yang putus-putus lagi. Kadang kita kalau berbicara terputus itu, ya ini masih terputus-putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dikenalkan oleh pakar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita tidak bisa cinta kepada beliau Nabi Muhammad dengan sebenar-benar cinta, karena cinta itu tidaklah mudah, saudara. Tidak mudah, butuh pengorbanan. Apa yang telah kita korbankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hartakah? Waktukah? Apa yang kita berikan? Tidak ada sama sekali.
Harga ketika kita mau keluarkan begitu banyak penghalang-penghalangnya sehingga kita tidak lagi bisa mengeluarkan untuk Nabi Muhammad seperti yang dikeluarkan Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruhnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak bisa menyerahkan waktunya semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang sudah diberikan oleh Allah 24 jam berapa yang kita berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Lalu yang tersisa di mana? Mengikuti siapa? Mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu. Lalu kita pengen bersama Nabi Muhammad? Jauh, jauh. Sangat jauh saudaraku. Maka kita harus mendekati orang yang sudah sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita hanya tahu ada ucapan Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu kita pegang. Orang yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Kita menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Mungkin ucapan alhamdulillah itu harus berulang kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Karena kita ditunjuk ke tempat ini untuk bersama-sama membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Imam Sirri As-Sagati beliau mengatakan man qasada mawdi'an yuqra fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdah min riyadil jannah. Li'annahu ma qasada dzalika illa li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qala alaihi salatu wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menuju satu tempat dibaca maulid maka dia telah menuju raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Apa namanya? Taman dari taman surga. Kenapa? Karena tidak menuju tempat ini kecuali di dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Walaupun cinta kita itu masih jauh dan jauh, yang perlu harus dipupuk. Bagaimana cara memupuknya? Terus istiqomah membaca maulid, terus istiqomah bersolawat kepada Nabi. Insya Allah cinta itu akan tumbuh dan tumbuh sehingga Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali mengatakan, beliau mengatakan apa? Bahwa ruhnya orang yang bersolawat itu akan solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi wa yambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Sallu ala Muhammad. Jadi dengan keberkahan solawat itu insya Allah akan ada nur di dalam hati kita yang semakin hari semakin bertambah kecintaannya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi dibimbing oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pastinya dengan keberkahan dari guru-guru kami yang di atas. Ada Imamul Habr Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Ada Samatil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Ada Buya Sepuh Kiai Muhammad Yahya dan yang lainnya yang insya Allah beliau-beliau di alam sana mendoakan siapapun yang hadir di tempat ini, mendoakan untuk bisa cinta kepada Nabi, cinta yang sebenarnya, bukan cuma sekedar ucapan. Karena cinta kata Nabi SAW bukan cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah, tetapi man ahya sunnati, orang yang mengikuti sunnahku. Jadi buah daripada cinta itu sangat dahsyat saudara. Begitu banyak buah-buah yang tumbuh daripada mahabbah kepada Nabi. Puncaknya adalah yuhsyarul mar'um aman nahab. Dikumpulkan kita beserta orang yang kita cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin bisa bertanya, apakah pantas mata kita ini memandang wajah suci Nabi Muhammad? Apakah pantas telinga kita ini mendengar ucapan langsung Nabi Muhammad?
Apakah pantas telinga kita mendengar suara indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi daripada suara-suara bidadari di alam sana, melebihi daripada suara Nabi Daud yang ketika beliau mengalunkan suara yang namanya daun terjatuh itu akan terhenti karena menikmati suara Sayyidina Daud. Suara Nabi Muhammad lebih indah daripada semua itu. Lalu ketika orang sudah mendengar suara Nabi Muhammad, akan mendengar kalam Allah la sat wa la harf, yang tidak ada huruf suaranya. Keindahannya tidak bisa dibandingkan, dilukiskan dengan apapun. Yang insya Allah ketika kita sudah berada di dalam surganya Allah akan menikmati hal tersebut. Karena kenikmatan terbesar adalah ketika orang bisa bertemu dengan Allah. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Itu yang pertama. Dan yang kenikmatan kedua adalah bisa memandang wajah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat tidak peduli dengan nikmat-nikmat surga, baik itu makanan yang nikmat, baik itu gedung-gedung yang tinggi, baik itu sungai-sungai yang mengalir, tidak mereka nikmati. Karena kenikmatannya ada yang lebih, Nabi Muhammad. Mereka akan melewati lorong-lorong surga hanya untuk mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita di mana? Di tempat mana kita berada di dalam surganya Allah? Apakah kita beserta Nabi Muhammad? Atau beserta sahabat-sahabat Nabi Muhammad? Atau mungkin jauh dari Nabi Muhammad dan sahabatnya? Atau yang lebih lagi adalah kita berada di tempat di mana nerakanya Allah Subhanahu wa taala disediakan kepada orang-orang yang senantiasa menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu di mana tempat kita nanti di kemudian hari. Walaupun kita terus meminta, ya Allah, kumpulkan kami beserta Nabi Muhammad. Kumpulkan kami beserta wali-walimu. Kumpulkan kami beserta sahabat-sahabat Nabimu. Kumpulkan kami beserta orang-orang soleh. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Matikan kami dalam keadaan muslim. Kumpulkan kami beserta orang-orang yang soleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan cinta. Cinta kepada satu manusia yang ketika cinta akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita diajarkan apa? Sholawat kepada Nabi. Tadi Buya Anam telah begitu banyak membahas tentang itu. Kita diajarkan sholawat oleh Sayyidina Al-Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mengajarkan kita adalah orang yang biasa sholawat. Hatinya tidak pernah berhenti satu detik turun daripada ingat kepada Nabi. Bahkan Sayyidina Imam yang dikatakan Abul Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, murid daripada Imam Syadzili, beliau mengatakan seandainya hilang dari aku satu detik saja Nabi Muhammad, saya tidak akan menganggap diriku sebagai seorang muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu detik saja kata beliau, hilang dari diriku Nabi Muhammad, maka saya tidak akan menganggap sebagai seorang muslim. Berapa banyak hilang dari hati kita Nabi Muhammad. Bahkan mungkin di dalam 24 jam kita lupa sama Nabi Muhammad. Dan ada berapa banyak orang di luaran sana 1 bulan tidak ingat Nabi Muhammad, bahkan 1 tahun tidak ingat Nabi Muhammad, lalu mereka mengaku dirinya muslim dan pengen mendapati surganya Allah. La haula wala quwata illa billah. Harapan-harapan kosong ketika hanya berharap dan berharap tanpa mau mendekat. Mendekat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Simtud Durar, Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di awalnya sudah mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Ya Allah, berselawatlah paduka kepada kekasih paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Asyrafi badrin, paling mulianya purnama
fil kauni asyraq, di alam semesta ini. Asyrafi badrin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan wajahnya seperti bulan purnama. Ketika beliau datang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, apa yang diucapkan oleh orang-orang Ansar? Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Muncul atas kami al-badr, bulan purnama. Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya beliau mengatakan, ya badratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Badar yang tam, purnama yang sempurna, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kesempurnaannya. Karena wallahi hanya Allah yang tahu kebesaran Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad yang setiap saat, setiap waktu senantiasa bertambah dan bertambah. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang begitu jelas memandang wajah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melukiskan kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaannya senantiasa yatajaddad, terbaru dan terbaru. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya badratim min haza kulla kamal madza yu'abbiru an ulaka maqali. Bagaimana mungkin bisa ucapan itu untuk mengibaratkan, untuk melukiskan ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan mungkin bisa. Yang mampu hanyalah Allah, karena Dia yang menciptakannya, karena Dia yang mengagungkannya. Wa rafa'na laka dzikra, aku Allah yang mengangkat namamu ya Muhammad. Maka siapa yang mampu merendahkan itu? Tidak akan ada. Orang-orang kafir saat ini mungkin bisa merendahkan Nabi Muhammad, tetapi tidak untuk di akhirat, saudaraku. Tidak untuk di akhirat. Karena mungkin kita bisa menghadiri maulid-maulid yang ada di alam dunia, besar mungkin di tempat-tempat yang besar. Akan tetapi kebesaran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti di padang mahsyar. Orang akan dikenalkan siapa Nabi Muhammad, siapa yang mengenalkan? Langsung Allah. Kita dikumpulkan yang tidak ada satupun yang tidak hadir saat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran mengatakan, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami tidak satupun tinggalkan. Mereka semuanya hadir. Untuk apa? Untuk diperlihatkan siapa Nabi Muhammad, untuk diperlihatkan keagungan Nabi Muhammad, untuk diperlihatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka mereka-mereka yang jauh dari maulid benar-benar merugi, saudara. Karena mereka tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Mereka tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Kita yang dibimbing insya Allah akan dituntun oleh guru-guru kita mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qudratul ilahi, ketentuan dari Allah, kekuasaan dari Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju satu tempat maulid terbesar yang di situ kita bisa melihat wajah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ketika mereka para anbiya lupa bahwa diri-diri mereka adalah kelompok orang yang maksum. Apa itu maksud? Tercegah daripada sesuatu kekejian, sekecil apapun daripada dosa. Maksum, sudah terjaga. Mereka lupa bahwa dirinya anbiya karena takutnya di hari itu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud yang begitu lama, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Muhammad irfa', angkat kepalamu. Sudah cukup ya Muhammad engkau bersujud, sudah cukup. Sal tu'ta,
Kamu minta ya Muhammad, diberi. Apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad, itu akan diijabah oleh Allah. Lalu di dalam hati Nabi Muhammad ada siapa? Ada umatnya. Apakah kita ada di dalam hati Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, saudaraku. Apakah di hati Nabi Muhammad ada kita? Maka kita berharap dengan majelis ini agar di hati Nabi Muhammad tertulis nama Ahmad, tertulis nama Buya, tertulis nama Habib Alwi, tertulis nama Dimas, tertulis nama antum semua. Maka siapapun orang yang ada di dalam hati Nabi Muhammad, maka menjadi orang yang insya Allah selamat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cinta dan dahsyat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya di dalam tempat ini dijadikan umat-Mu ya Allah, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal tu'tah isfa'tu syafa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepala beliau, lalu beliau mengatakan, ummati, ummati. Kita ada di dalam hati Nabi Muhammad insya Allah, yang seharusnya beliau ada di hati kita. Kalau kita di hatinya Nabi Muhammad, tapi kok kenapa di hati kita itu kosong dari Nabi Muhammad? Kosong. Padahal beliau tidak butuh sama kita. Kita yang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Kita hanya berharap mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, di majlis Al-Ustadz Dimas, semuanya ditetapkan malam hari ini menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita semua ditetapkan menjadi umat Nabi Muhammad, kita juga berharap orang-orang tua kita yang mungkin saat ini di rumah, yang mungkin saat ini juga ada yang lagi melihat televisi, yang mungkin saat ini juga ada yang melihat YouTube, yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi orang-orang tua kita yang mungkin sudah berada di alam barzah. Alam barzah, alam pemisah di antara dunia dan akhirat, yang dikatakan oleh Nabi, al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah, fa inna sahibuhu wa ma ba'dahu aizar, wa man lam yanju fa ma ba'dahu asyad. Kuburan adalah pertama kali orang masuk ke alam akhirat. Ketika di dalam kubur selamat, maka kesananya akan selamat, akan mudah. Tapi ketika di alam kubur telah mendapatkan sesuatu yang berat, maka kesananya lebih berat lagi. Kita berharap Umi Nunung yang namanya siapa? Nurul Ihya, di alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Karena malam hari ini beliau mendapatkan kebahagiaan. Semakin lebar kuburnya, semakin nikmat karena mendapatkan hadiah-hadiah dari kita. Pastinya biwasilah anak beliau dan juga anak-anak beliau, yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia keseluruhannya, ruhnya akan bisa bertemu dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu diketahui sebagai penutup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni." Perbanyak daripada selawat, karena yang pertama kali ditanya di alam kubur adalah tentang aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak untuk berselawat.
Siapkan waktu kita ketika masuk pagi. Gampang untuk mengucapkan sholawat 1000, enteng. Mungkin dengan olahraga 10 menit beres. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil olahraga 1000, sebelum tidur 1000. Di saat siang terserah. Itu sudah menjadi kebiasaan saya, jujur. Di waktu pagi saya bangun pasti akan sholawat sallallahu alaihi Muhammad 1000. Enteng kok 10 menit. Saya berharap dengan ucapan Nabi. Siapa orang yang bersolawat 1000 di dalam setiap harinya, la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Dia tidak akan mungkin meninggal kecuali melihat tempatnya di dalam surganya Allah. Masa kita tidak berharap? Masa kita tidak berhayal? Masa kita tidak pengen dengan janjinya An-Nabi yang tidak akan mungkin bohong? Maka usahakan dari sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad, yang gampang saja. Dan itu antum sudah mendapatkan ijazah dari guru kita semua, Sayyidil Habib Abdurrahman. Solawat yang dari Nabi Allah Khadir. Ya, solawat itu dari silsilahnya sambung ke Nabi Khidir. Ya, maka perbanyak daripada sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali paling sedikit. Ya, paling sedikit 1000 kali. Kemudian baca solawat-solawat yang lain, terserah ya untuk mana yang dibaca, karena semuanya adalah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil adim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Satu pengumuman, di tempat kami insyaallah akan diadakan tahlil akbar untuk Al-Imamain pada tanggal 15 Januari. Ya, 15 Januari itu ada tahlil akbar di Pondok Pesantren Ribatul Rahmah Nabawiyah untuk Al-Imamain. Nah, tanggal 29-nya insyaallah diadakan di Darussurur Pusat, Darussurur 2. Ya, di tempatnya Ustadz Agus, ya. Itu yang saya dengar. Nanti akan diumumkan langsung mungkin oleh Syed Abdul Qadir, ya, Samahat katanya. Tapi beliau tidak suka disebut Samahat, ya. Sayyidil Habib Abdul Qadir juga Sayyidil Habib Abdurrahman. Insyaallah akan mengumumkan langsung kalau tidak ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan lagi, wallahu alam. Kalau seandainya Malangnya bisa ada haul, ya alhamdulillah, kita berharap seperti itu. Tapi kalau ini tidak ada haul di Malang, maka insya Allah tanggal pas ya haul Malang itu tahlil akbar di Darussurur 2, kemudian di tempat kami sebelumnya pas bertepatan dengan rutinan, yaitu tanggal 15 Januari. Ya, untuk bisa hadir di tempat kami, mudah-mudahan tempat kami tambah berkah dengan kehadiran antum, dan antum juga insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya mendapatkan barokah daripada guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapatkan